terlalu lama lagi dan teman-teman pastinya sudah menantikan pemaparan dari pembicara kita yang hebat. Langsung saja kita sambut Ibu Rina Borbukit, SE, MSI, PhD AKCA, dan Kak Feni Julistin untuk memaparkan materi tentang SPSS kepada Ibu dan Kakak. Waktu dan slide kami persilakan dengan hormat. Ya, dapat didengar suara saya dengan jelas? Dapat terdengar, Bu? Ya, terima kasih ya moderator kita Muhammad Ali Al-Faris. Tadi juga sudah ada sambutan dari ketua maupun sekretaris HMA ya, dan ada tadi Bu Risanti sudah membuka acara kita, dan juga mahasiswa akuntansi terutama HMA. Terima kasih semua buat kehadirannya ya, dan Alisa Nadia juga sudah menceritakan pengalamannya tadi. Ya, sore hari ini memang sore yang sangat berbahagia buat kita semua, karena mudah-mudahan dapat banyak pengalaman ya, semuanya adalah untuk meningkatkan kualitas daripada mahasiswa akuntansi. Nanti dibantu sama Feni Julistin ya, dalam proses untuk mengambil S2. Jadi topik kita hari ini pelatihan SPSS. Jadi SPSS ini adalah program ya, software. Banyak juga software lain seperti Evius, Amos. Kenapa pilih SPSS? Ya, artinya kita ini tidak perlu yang ribet-ribet kalau memang yang mudah-mudah saja bisa menyelesaikan masalah riset kalian. Jadi SPSS dulu, nanti kalau memang sesuai kebutuhan lain bisa dilanjut untuk software yang lainnya, Evius, Amos, dan lain-lain. Ya, sebentar ya, ini memang signal di Prodi ini agak masih bisa terdengar suara saya ya? Masih, Bu. Tadi masih terdengar suara saya? Masih, Bu. Iya. Ini memang signal di Prodi ya. Sebentar lagi saya ke sana nanti ke tempat dekat dengan sumber internetnya, tapi ini masih berdebu di sana. Ya, jadi SPSS nanti dilanjutkan oleh Feni, ini alat analisis ya. Jadi tidak perlu yang canggih-canggih, kalau memang yang sederhana pun mampu menyelesaikan masalah riset ya. Jadi kita lihat di sini apa langkah-langkahnya nanti ya secara manual. Mudah-mudahan Feni sudah men-share bahannya ya, bahan Excel-nya satu persatu, step-stepnya nanti dijelaskan Feni ya. Nanti apa kira-kira kendala bisa ditanyakan ya. Nanti kita bisa masuk sesi tanya jawab. Di sini data ada 2, sekunder dan primer. Nanti Saudari Feni Julistin akan menjelaskan yang apa dulu, primer ya, kuesioner. Jadi untuk kuesioner ini data primer kita sebut ini harus ada uji validitas dan reliabilitas ya. Data itu harus valid, harus reliable. Kalau kita gunakan timbangan itu udah valid. Hari ini kita timbang 60 kilo, besok 60 kilo. Tapi kalau kuesioner belum tentu hari ini orang jawab iya, besok iya. Inilah perlu ada uji validitas dan reliabilitas. Dia harus konsisten, harus tepat mengukur apa yang mau diukur. Dan nanti bagaimana uji itu dijalankan, ada uji asumsi klasik, ya, uji F, uji T, uji koefisien determinasi, untuk apa itu semua. Nanti bisa dilihat dulu teknisnya, nanti kalau ada Ya, ini memang jadi saya rasa sementara begitu dulu, masuk dulu kepada Feni. Nanti saya akan pindah ke tempat yang lebih tinggi sinyalnya ya, supaya bisa nanti tanya jawabnya berlangsung dengan baik. Jadi untuk teknisnya, tahapannya ya pelan-pelan ya Feni menjelaskannya biar temannya bisa paham. Nanti pertanyaan boleh diketikkan dulu di kolom chat, nanti baru kita masuk sesi tanya jawab. Ya, dipersilahkan ya Feni untuk lanjut dulu.
kepada Ibu Rina dan teman-teman HMA, perwakilannya Ali sebagai bidang kajian ilmiah dan juga Hairunisa sebagai Kabid Kajil. Perkenalkan, nama kakak Fendi Julistin Tarigan, kakak dulu Stambu 2017 dan pernah juga menjabat sebagai sekretaris bidang di kajian ilmiah. Jadi webinar SPSS ini sebenarnya sudah sering sekali ya diadakan di HMA di sini untuk mengedukasi teman-teman yang sedang dalam tahap mengerjakan skripsi, yaitu pengolahan data. Jadi langsung saja boleh kepada operator untuk menampilkan slide-nya. Pada operator, slide-nya gimana? Teman-teman, apakah sudah bisa melihat slide-nya dengan jelas? Sudah, Kak. Oke. Baiklah. Selamat siang menuju sore. Salam sejahtera untuk kita semua. Kita akan memulai webinar kita mengenai pengolahan data kuantitatif dengan SPSS. Sebelumnya dari teman-teman di sini ada yang sudah tahu SPSS atau sudah pernah mendengar SPSS sebelumnya? Sudah, Kak. Oke, walaupun ada yang sudah dan ada yang belum, kakak akan menjelaskan dari awal lagi. Jadi SPSS itu merupakan kependekan dari Statistical Package for the Social Science yang merupakan program aplikasi yang memiliki kemampuan untuk analisis statistik, manajemen data pada lingkungan graf, sehingga mudah dipahami untuk cara Ibu Rina tadi, mengapa kita memilih menggunakan SPSS dibanding eViews dan aplikasi yang lain itu karena penggunaan SPSS itu jauh lebih mudah dan lebih simpel untuk kita gunakan dalam proses pengolahan data. Nah, sebelum kita masuk ke pengolahan data, pertama-tama kita itu harus lebih dahulu mengenal apa-apa saja menu dan toolbar yang ada di SPSS. Jadi menu-menu di SPSS itu yang pertama itu ada menu file. Menu file itu isinya itu mengenai perintah-perintah terkait fungsi memanajemen file seperti open file, save file, export file, import file, dan lain-lain. Nah, untuk yang lebih lengkapnya itu bisa dilihat di screenshot yang di sebelah deskripsinya. Kemudian ada menu edit. Menu edit itu berisikan perintah-perintah yang untuk membuat data kita itu lebih enak dilihat atau untuk bisa dibilang untuk lebih mempermudah kita dalam mengolah data, seperti ada sunting, edit data, misalnya itu ada undo, redo, cut, copy, paste, dan lain-lain. Kemudian untuk lebih details lagi bisa dilihat di screenshot di sebelah. Kemudian ada menu view. Menu view itu digunakan untuk konfigurasi tampilan dari jendela SPSS.
tentang menampilkan atau menyembunyikan perintah. Di antaranya itu ada status bar, toolbars, menu editor, fonts, grid lines, value labels, dan value labels. Kemudian itu ada menu transform. Di sini digunakan untuk mentransformasi variabel terkait. Untuk menu-menunya yang lebih detail bisa dilihat di sebelah. Kemudian ada menu analyze, itu untuk melakukan analisis statistika. Mulai dari statistika deskriptif sampai regresi parametrik dan non-parametrik. Jadi selama kita nanti melakukan pengolahan data, menu analyze ini paling banyak digunakan. Kemudian ada menu direct marketing, itu digunakan untuk analisis pemasaran dan mengoptimalkan bisnis. Kemudian ada menu graph, itu untuk membuat visualisasi grafik menggunakan chart atau editor supaya lebih enak visualisasinya kita lihat dan lebih mudah kita mengerti. Kemudian ada menu utilities, itu untuk menampilkan informasi data serta menjalankan script. Untuk yang lebih detail lagi, menu-menunya itu ada di sebelah kanan. Kemudian instalasi SPSS, baik aplikasi, modul, dan extension. Jadi kalau misalnya ada upgrade bisa kita lihat di menu ini. Kemudian di menu window itu untuk menyediakan perintah terkait SPSS seperti split, mengganti active window, kemudian mengatur tampilan awal jadi reset atau di reset dan minimize. Kemudian ada menu help. Di sini kita mana tahu menjadi pemakai pertama, jadi kita belum terlalu paham dalam menggunakan SPSS. Di sini ada menu tutorial, kemudian ada tentang about, di situ ada question. Jadi di sini menu help ini menyediakan informasi dan bantuan penggunaan perangkat lunak SPSS. Nah, setelah menu-menunya kita tahu, kita masuk ke pengenalan toolbar. Jadi toolbar di SPSS ini ada banyak ya. Bisa next slide. Nah, di sini itu ada menu open data dokumen, ada save dokumen, ada print, ada recall, ada undo, redo. Jadi di sinilah kita nanti menggunakan toolbar-toolbar ini dalam mengolah data. Nah, setelah kita mengenal menu dan toolbar, barulah kita masuk ke pengolahan data SPSS. Pertama-tama, untuk mengolah data SPSS ini pasti kita menggunakan data yang sudah diolah dari Excel. Nah, di sini contoh kasusnya, kakak merupakan data primer atau memakai kuesioner. Nah, untuk admin operator boleh di-share kuesionernya. Nah, ini adalah kuesioner kakak sewaktu menyusun skripsi. Itu ada pengaruh judul kakak itu pengaruh infrastruktur, sumber daya manusia, biaya, perception of usefulness, dan perception of ease terhadap implementasi sistem informasi akuntansi komputerisasi pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Utara. Nah, dari judul ini kakak membuat kuesioner yang direpresentasikan dari penelitian terdahulu. Boleh ke bawah lagi. Nah, ini di sini ada nama, jenis kelamin, jabatan, unit kerja. Ini sebagai karakteristik respondennya. Boleh ke bawah lagi. Nah, di sini kakak memiliki pertanyaan-pertanyaan di dalam kuesioner. Yang di sini setiap variabel X atau biasa kita sebut sebagai independen ini memiliki indikator. Nah, setiap indikator ini mewakili satu pertanyaan. Nah, karena kakak kuesionernya itu menggunakan skala Likert, jadi setiap pertanyaan ini memiliki nilai. Kalau dia nilainya 1 itu berarti sangat
sangat tidak setuju, kalau dia 2 tidak setuju, yang ketiga netral, yang keempat setuju, dan yang kelima sangat setuju. Nah, untuk yang variabel yang pertama, yaitu infrastruktur, itu terdapat 3 butir pertanyaan. Kemudian yang variabel yang kedua, yaitu sumber daya manusia, itu kakak punya 5 butir pertanyaan. Kemudian yang variabel ketiga itu ada biaya, itu kakak ada 3 butir pertanyaan. Variabel keempat perceive of usefulness, itu ada variabel yang kelima itu perceive is of use atau perceive of is, itu ada 6 butir pertanyaan. Dan variabel dependent kakak, yaitu implementasi sistem informasi akuntansi komputerisasi, itu ada 5 butir pertanyaan. Nah, dari setiap pertanyaan ini nanti akan mendapatkan nilai, dan nilainya itu akan dibuat akumulasinya di Excel. Kira-kira sampai sini paham? Paham, Kak? Kalau misalnya kakak terlalu cepat bisa dibilang ya di kolom komentar atau dari MC. Nah, setelah itu boleh di-share yang Excel-nya, Ali. Oke, Kak. Ali sampein ke operator dulu ya, Kak. Oke. Nah, di sini udah kelihatan ya data kakak yang sudah diolah di Excel. Itu ada X1.1, X1.2, X1.3, T.X1, dan seterusnya. Ini maksudnya X1.1 adalah pertanyaan variabel pertama, selanjutnya pertanyaan kedua dari variabel pertama, pertanyaan ketiga dari variabel utama, dan variabel lain, variabel independen ya. Kemudian ini ada TX1, itu artinya total atau kumulatif nilai dari X1.1, X1.2, X1.3. Sampai sini paham? Oke. Kalau paham, nanti ini dibuat dari variabel independen sampai dependennya itu seperti itu. Semua variabel memiliki totalnya masing-masing. Nah, setelah itu sesudah kita olah datanya di Excel, kemudian kita masuk ke SPSS-nya. Boleh kakak share screen ya? Sudah kelihatan? Ini kita buka SPSS. Jadi kakak di sini kita buka ini variabelnya. Sebentar ya. Nah, ini dia datanya itu. Yang tadi dari Excel itu semuanya kita copy ke sini. Ke halaman awal data view. Yang tadinya kosong, yang kakak tunjukkan pertama itu kan kosong. Nah, nanti kita copy paste ke sini semuanya ini.
ada X1 sampai nanti ada TY. Sesuai dengan data yang di Excel kita, jangan ada yang diubah-ubah ya. Paham? Selanjutnya itu karena ini udah kakak olah kian, jadi kan pertamanya kalau misalnya kita copy paste itu dia pasti dia desimalnya dia bakal 2 gitu kan, 4,00, 12,00, 5,00. Nah, di variable view itu ini kita ubah sesuai dengan data kita yang di Excel tadi. Nah, ini dia. X1.1, X1.2, X1.3, TX1 sampai seterusnya TY, total dari variabel dependent. Kemudian ini desimalnya kita nolkan supaya lebih mudah kita untuk menghitung atau melihat hasilnya nanti. Ini sampai bawah ini dinolkan ya, sampai TY ini kita nolkan. Kemudian untuk setiap totalnya supaya lebih mudah kita melihatnya itu Mohon kita maaf kasih. Kak, slide-nya belum jalan Kak, belum ada perubahan. Oh, belum ada perubahan ya? Iya Kak. Sebentar ya, jaringan agak susah. Sebentar. Sudah kelihatan? Sudah Kak. Mohon maaf ya, tadi jaringan di Prodi agak terganggu nih siang ini. Jadi kakak ulang. Ini tadi yang data view. Ini semua kita copy ya, kita copy dari Excel kita sesuaikan semuanya, angka-angkanya sampai ke total Y-nya yang paling ujung. Ini dia. Nih, total Y. Ya, bisa dilihat ya total Y. Kemudian biasanya untuk yang pertama kali muncul itu saat kita copy paste datanya ke SPSS, dia mempunyai desimalnya itu 2. Misalnya 4,00, 5,00, 25,00. Seperti itu. Jadi kan itu akan mempersulit kita untuk melihat hasilnya nanti. Nah, untuk supaya menyederhanakan itu semua dan kita sesuaikan juga dengan apa yang akan kita pakai nanti, itu kita ubah di variable view. Di variable view itu, ini yang pertama, ini namanya X1, X1.1, X1.2, pokoknya kita sesuaikan sama yang ada di Excel. Karena pas pertama kali kita copy paste itu nama-nama dari variabel-variabel ini variabel 001, variabel 002 dan itu tidak sesuai dengan data kita. Jadi kita ubah sesuai dengan data kita kasih nama supaya kita juga mudah mengidentifikasinya. Oke. Nah, untuk desimalnya ini kita buat 0 supaya lebih sederhana dan kita bisa langsung paham untuk melihatnya. Gitu. Kemudian ini kita kasih label tapi hanya untuk yang total-totalnya aja, supaya kita tahu batasnya itu sampai mana. Paham sampai di sini? Paham ya? Ini kita kasih label di TX2, TX3, TX4, sampai ke Y. Ini dia implementasi sistem informasi akuntansi. Nah, kemudian karena kakak menggunakan skala Likert, di skala Likert itu kan mempunyai nilai yang tadi sudah kakak sebutkan. Yang pertama itu STS atau sangat tidak setuju, nilai yang kedua itu tidak setuju, yang ketiga itu netral, yang keempat itu setuju, yang kelima itu sangat setuju. Nah, di sini kita buat values-nya. Ini dia cara masukkan values-nya, sebentar ya. Lagi loading. Nah, ini kita masukkan value-nya. Misalnya ini 1, di sini dia STS. Nah, ini nanti tinggal kita add.
Begitu seterusnya sampai ke 5, langsung dimasukin aja 1, baru gantikan nanti dia kedua. Di sini diganti jadi TS. Pokoknya sesuai dengan nilainya. Jangan ada yang diubah ya. Nah, setelah itu kemudian kita okekan. Nah, ini nanti sampai ke bawah harus kalian ubah supaya dia sama. Karena kan tidak mungkin dalam satu kuesioner itu berbeda-beda cara pengukuran dan penilaiannya. Kemudian kita buat di sini miser itu pengukurannya menggunakan skala apa. Di sini karena kakak menggunakan skala Likert itu merupakan bagian dari skala nominal. Ini ya, ini kini sampai bawah juga kita ubah nominal. Nominal. Paham atau perlu diulang? Bisa mendengar suara kakak? Apakah sudah paham? Sudah paham apa belum? Kalau belum, kakak ulang. Oke. Karena sudah sesuai dengan yang kita mau, datanya seperti apa. Kemudian ini kita lanjut pengolahan datanya. Ini kita olah datanya. Yang pertama karena kakak menggunakan kuesioner, jadi kita menggunakan uji kualitas data, yaitu uji validitas dan uji reliabilitas. Jadi yang pertama uji validitas itu kakak kasih tahu itu untuk mengukur valid atau tidaknya suatu kuesioner. Valid itu apabila R hitungnya itu lebih besar daripada R tabel. Cara mencari R tabelnya itu ada namanya istilahnya DF, definition apa gitu. Itu dicari dengan banyaknya responden dikurangin 2, N dikurang K, nilai dikurang konstanta. Jadi karena responden kakak itu ada 120 dikurang 2, jadi itu 118. Ya, 118. Jadi kakak memakai standar errornya atau nilai signya itu ada 5% atau toleransi error, sehingga nilai R tabel yang punya kakak itu 0,1793. Itu memang sudah ada tabelnya ya. Kemudian kita lanjutkan ke pengolahan yang uji validitas. Jadi langkah uji validitasnya itu kakak ada buat juga di slide, nanti bisa diminta ke panitia. Tapi di sini kakak menjelaskannya secara langsung dengan prakteknya. Jadi uji validitas itu pertama kita masuk ke menu analyze, kemudian correlate, kemudian bivariate. Nah, di sini bisa terlihat ya. Di sini ini kakak balikkan dulu. Ini kita dibalikkan. Nah, jadi untuk mencari apakah yang variabel yang pertama, variabel independen yang pertama itu valid atau tidak, ini kita klik X1, titik 1, X1 titik 2, X1 titik 3, dan totalnya itu ikut. Dan dipindahkan ke yang variables. Kita klik. Kemudian ini kita pindahkan kemari. Nah, setelah itu kita okekan. Sudah kelihatan hasilnya? Masih belum, Kak. Belum ya? Sebentar ya, soalnya jaringannya putus-putus. Sebentar. Oke, Kak.
Oke, di sini udah kelihatan ya hasilnya. Kakak rasa udah. Di sini bisa kita lihat untuk variabel kakak. Ini nilai tadi kan sudah kakak bilang kalau sebelumnya udah kakak sebutkan juga kalau nilai validitas R tabel kakak itu dapatnya 0,1793 dan syarat valid itu nilainya itu R hitung harus lebih besar daripada R tabel. Nah, kita lihat di sini R hitungnya ini 0,726, 0,789. Belum kelihatan, Kak. Kenapa? Belum kelihatan. Belum kelihatan ya? Sudah kelihatan? Sudah, Kak. Udah. Nah, di sini seperti yang udah kakak sebutkan tadi, itu kan nilai R tabel kakak 0,1793 karena R tabelnya sudah dicari sebelumnya. Di sini R hitungnya sudah kita dapat. Untuk yang X1 itu 0,726, untuk yang X1.2-nya itu 0,789, untuk yang X1.3-nya itu 0,741. Dan untuk totalnya itu 1. Jadi kan R hitung kita ini semuanya lebih besar daripada 0,1793. Benar kan? Nah, karena itu berarti data kita ini valid. Seperti itu, teman-teman. Apakah sudah paham sampai sini? Boleh dong dijawab supaya kakak tahu apakah sudah paham atau tidak. Gimana? Apakah sudah paham? Paham, Kak. Oke, boleh ya dijawab ya, supaya kakak juga nggak menunggu dan waktu kita nggak terbuang. Oke, kita masuk ke uji reliabilitas. Uji reliabilitas itu untuk mengukur konsistenan jawaban seseorang atau responden terhadap pertanyaan dalam kuesioner. Data kita itu dikatakan reliable jika nilai Cronbach's alpha-nya itu lebih besar daripada 0,60. Nilai Cronbach alpha itu harus lebih besar daripada 0,60. Jadi cara kita menghitung uji reliabilitas itu yang pertama adalah analyze, kemudian scale, kemudian ini ada reliability analysis, kemudian pilih variabelnya itu tanpa totalnya. Tanpa total ya, yang kayak seperti kita tahu sebelumnya itu tadi kan yang suatu uji validitas itu X1.1, X1.2, X1.3, dan TX1. Nah, di sini dia berbedanya, TX1-nya tidak diikutkan. Jadi sama seperti tadi, kita pilih dulu dari sebelah sini, kemudian kita transfer ke items. Ya. Ini kita transfer ke items, kemudian kita klik statistik, kemudian kita centang ini, scale if item delete. Kemudian di continue, kemudian kita okekan. Nah, di sini bisa terlihat ya, nilai Cronbach's alpha-nya itu 0,737, yang berarti lebih besar daripada 0,60. Berarti datanya ini reliable. Seperti itu seterusnya, bukan hanya variabel independen satu, tapi sampai habis. Sampai Y juga seperti itu, ya. Ini karena supaya kita menghemat waktu, jadi perwakilan aja. Kemudian setelah kita melakukan uji kualitas data, kita masuk ke uji statistik deskriptif atau analisis deskriptif. Di sini itu digunakan untuk mengetahui gambaran mengenai karakteristik responden dan jawaban dari responden terhadap variabel-variabel dalam kuesioner penelitian. Di dalamnya itu ada nilai minimum, maksimum, mean, dan standar deviasi. Nah, cara nyarinya itu statistik deskriptif. Yang pertama analyze,
kemudian deskriptif, statistik, kemudian deskriptif, lalu yang dipilih itu hanya yang total-totalnya aja. TX1, TX2, TX3, TX4, TX5, dan TY. Ya, kakak ulangin, yang dipilih itu hanya total-totalnya aja. Kalau validitas tadi dia ikut semuanya beserta totalnya, kemudian per variabel, kemudian kalau yang dia reliabilitas dia hanya per indikatornya aja, tidak ikut total. Nah, kalau yang dia deskriptif dia hanya totalnya saja sekaligus dipilih. Kemudian diokekan. Nah, di sini bisa kita lihat di sini ada N, minimum, maksimum, ya, dan standard deviation, standar deviasi. Ya. Kemudian dari statistik deskriptif kita masuk ke uji asumsi klasi. Jadi uji asumsi klasi yang pertama itu kita melaksanakan uji normalitas. Uji normalitas itu untuk mengetahui apakah model regresi, variabel independen, variabel dependen itu berdistribusi secara normal atau tidak. Data kita itu normal apabila graf histogram itu berbentuk lonceng yang sempurna menghadap ke bawah dan sisi-sisinya itu sama besarnya, dan juga ada dia garis-garis itu nanti di sekitarnya itu ada dot, dan dotnya itu saling berkumpul mendekati garis itu kalau misalnya data kita itu berdistribusi secara normal. Selain itu, selain dari graf histogram dan dot, kita bisa melihatnya dari uji Kolmogorov-Smirnov dengan nilai asymptoticnya itu harus lebih besar daripada 0,05. Nah, untuk menghitung uji normalitas, yang pertama kita klik Analyze, kemudian Regression, kemudian Linear. Nah, ini dependennya kita masukkan variabel dependen kita, yang totalnya ya. Kemudian independence-nya juga kita masukkan yang total-totalnya, TX1, TX2, TX3, TX4, dan TX5. Kemudian kita klik save. Nah, di save ini di residual, sebagai residual, bisa dilihat ya teman-teman. Ini kita centang, and standardize. Kemudian kita close, kita masuk ke bagian yang plots. Nah, yang di plots ini, di yang Y kita masukkan Spreadsheet, dan yang X ini Zipred. Jangan sampai terbalik, karena itu pasti nanti jatuhnya error. Spreadsheet dan Zipred. Oke. Kemudian untuk standardized residual plots-nya, ini kita centang histogram dan normal probability plot. Oke. Kemudian ini kita continue. Kemudian kita okekan. Sebentar ya. Karena laptop kakak error, nggak mau ini, bisa dilihat nanti di bagian slide-nya ya. Soalnya dia nggak mau terklik ininya, hasilnya. Kemudian lanjut ke uji Kolmogorov-Smirnov-nya. Itu caranya yang pertama itu analyze, kemudian non-parametric test, kemudian itu ada legacy dialogues, kemudian ini ada one sample KS, kita pilih yang and standardize, baru oke. Nah, ini dia.
Sebentar ya, masih processing. Nah, ini udah muncul ya. Yang tadi yang graf histogramnya berbentuk lonceng, bisa dilihat ya teman-teman di sini bentuk loncengnya itu sempurna. Sisi kiri kanannya sama besarnya. Kemudian di sini dotnya semua mendekati garis lurus ini, yang berarti datanya normal. Kemudian di sini ada NPAR test atau hasil dari Kolmogorov-Smirnov test. Nah, di sini nilai asimsiknya bisa kita lihat ini 0,2 atau sesuai dengan rumusnya itu berarti yang dikatakan itu signya itu harus lebih besar daripada 0,05. 0,05 dan sini nilainya itu 0,2 yang berarti ini lebih besar, berarti juga hasilnya itu normal ya. Setelah masuk ke uji normalitas, kita masuk ke uji multikolenialitas, yaitu untuk mengetahui apakah di dalam modul regresi itu ditemukan adanya korelasi antar variabel independen. Bisa dilihat dari nilai toleransinya itu harus lebih besar daripada 0,1 atau nilai VIF atau variance inversion factor-nya itu lebih kecil dari 10, yang artinya tidak terjadi multikolenialitas. Cara melihatnya itu cara menghitungnya itu yang pertama itu analyze, kita klik analyze, kemudian regression. Setelah regression ini ada linear. Nah, ini yang linear ini semua yang kita centang tadi yang untuk uji normalitas itu kita iniin ya, kita matiin. Kayak seperti ini. Ini juga kita kembalikan. Continue. Kemudian kita masuk ke statistik. Nah, di statistik ini hilangkan centang yang estimates dan yang modal fit. Kemudian kita stopped. Yang covariance matrix dan collinearity dia notice. Dan kemudian kita continue. Recording in progress. Oke kan. Sebentar ya. Nah, di sini sudah terlihat nilai tolerance dan VIF-nya. Tadi nilai toleransinya itu kan harus lebih besar daripada 0,1. Nah, ini kan kita lihat ini 0,7, 0,7, 0,7, 0,9, 0,6. Berarti semuanya lebih besar daripada 0,1. Kita lihat VIF-nya 1,275, 1,275, 1,287, 1,031, 1,465 dan semuanya itu nilainya lebih kecil daripada 10. Jadi di data ini, di penelitian ini tidak terjadi multikolonialitas. Tidak ada korelasi antar variabel independennya. Seperti itu ya teman-teman. Kemudian setelah melakukan uji multikolonialitas, kita masuk ke uji heteroskedasitas. Uji heteroskedasitas itu untuk mengetahui apakah varians dari residual observasi yang satu dengan yang lain itu memiliki kesamaan atau tidak. Dalam uji heteroskedasitas itu diadakan uji Glaser dengan nilai signya itu lebih besar daripada 0,05 yang menandakan tidak terjadi tidak terjadi homoskedasitas. Cara untuk menghitungnya, yang pertama itu kita klik transform, kemudian compute variable, kemudian ini function groupnya. Function group ini kita tekan all. Kemudian yang function and special variables-nya itu kita klik ABS. Ini kita double klik, nanti dia akan masuk ke numeric expression, ini ABS. Kemudian yang di sini nanti kita pilih yang dia residual 1. Ya.
Kemudian untuk yang target variable dia kita pilih yang res 2. Nanti di sini emang ada dia pilihannya ya. Kemudian kita okekan. Ini dia yang res 1 dan ini dia yang res 2. Lalu kita okekan. Ini kita okekan. Insya. Wah. Pada audiens, mohon bersabar sejenak karena narasumber kita sedang mengalami kendala jaringan. Ya, gimana Penny-nya jaringan? Iya Bu, mengalami kendala jaringan Bu. Iya. Nunggu Penny masuk kembali karena ini di Prodi nih memang jaringan lagi apa. Kalau ada yang mau ditanyakan sampai saat ini silahkan. Nunggu Penny masuk kembali, lanjut. Baik Ibu, kepada audiens, selagi menunggu narasumber kita, boleh apakah ada yang ingin ditanyakan, boleh diketik di kolom komentar. Sembari kita menunggu narasumber kita yang sedang mengalami kendala jaringan. Jadi tadi data yang ditampilkan oleh Feni itu tadi data primer, ya, data primer. Kita kenal ada data sekunder. Untuk data primer ini itu tadi perlu uji validitas reliabilitas nanti yang ditunjukkan Feni gimana tahapannya ya untuk mengapa. Jadi contoh data primer bisa wawancara, bisa kuesioner. Cuman ini tadi kuesioner ini lebih terarah dia. Skopnya dibandingkan wawancara yang luas kemana-mana, ini dia bisa lebih terarah ya. Coba saya lihat ini mungkin satu orang bertanya, Bella Eni Putri. Data primer bagaimana jika data sekunder Bu? Mungkin data sekunder itu tidak perlu uji validitas dan reliabilitas ya. Dia langsung aja uji asumsi klasik. Ya. Untuk apa uji reliabilitas dan validitas itu? Ya kan? Kan kita mau data kita itu valid dan reliable. Ya. Datanya valid dan reliable. Itu datanya itu ya, kalau yang valid itu dapat dipercaya, tepat mengukur apa yang sepatutnya diukur. Kalau kalian misalnya tinggi badannya itu, ngukurnya gimana? Tinggi badan ambil meteran. Kalau ngukur berat badan, ambil timbangan. Hari ini kalian timbang 61 kilo, besok sama nggak? Kalau sama, atau betulkah timbangan itu bisa mengukur berat badan? Kalau reliable,
kuesioner itu misalnya mengukur objek yang sama akan menghasilkan data yang sama. Misalnya hari ini 60 kilo, besok timbang berapa? Kalau besok jadi 100 kilo berarti timbangannya itu enggak reliable ya, enggak konsisten. Jadi inilah dia yang makanya kalau kuesioner itu kan persepsi. Bisa jadi hari ini dia jawabnya iya, besok dia ragu-ragu. Makanya data ini perlu diuji validitas dan reliabilitasnya. Kuesionernya itu, instrumen alatnya itu, ya. Kalau kita pakai alatnya misalnya timbangan, oke, sudah valid, sudah reliable, ya sudah. Berarti itu data sekunder, ya kan? Semua mahasiswa hitung berapa timbangannya, berapa tinggi badannya. Nggak perlu lagi lah uji validitas dan reliabilitas. Ya, ini di sini agak ribut juga ya, lagi renovasi ruangan. Mana tadi, Penny tadi belum masuk-masuk? Internetnya problem ya? Iya Bu, Iya. belum masuk Bu. Ini iya. Suara saya jelas kan? Ini sini agak ribut ini saya lihat ini. Terdengar dengan jelas Bu. Berdebu. Iya. Oke, saya lanjut lagi. Iya. Saya lihat pertanyaan Dela. Tadi Dela sudah ya. Apa nih? Aplikasi SPSS dengan aplikasi lain, Ifuse. Ifuse itu datanya, kalau ini datanya boleh dikatakan data cross-sectional ya, macam perusahaan-perusahaannya ada 30 perbankan mau kita uji, bisa pakai SPSS. Tapi kalau kita mau melihat 30 perbankan selama 30 tahun, namanya panel data ya, periodenya dengan perusahaannya itu digabung, namanya data panel. Nah, apakah kita mau melihat faktor data itu, maka kita menggunakan bisa Ifuse ya. Di situ ada faktor periode ya, namanya yang biasa kita kenal cross section dan time series ya. Berikutnya siapa ini? Sofian mana namanya lengkapnya? Apabila saat dilakukan uji validitas dan uji lainnya ternyata tidak memenuhi kriteria itu, valid tak valid, uang kalau dianggap tidak valid ya, itu ada kriterianya ya, kenapa valid tidak valid, ada angka-angkanya itu. Misalnya Mohon maaf Ibu, suara Ibu putus-putus Bu. ya sebentar ya, Feni masih juga ini, nggak tahu saya di depan apa tercabut internetnya nih. Info dari Kak Feni, wifi-nya mati Bu. Iya, padahal ini wifi-nya yang tadi kenceng banget, apa dimatikan ini di sini? Ini sini saya sibuk, sini pula sibuk, apa ini semuanya. Jadi oke, sementara begitulah ya. Ada lagi mungkin pertanyaan lagi. Tadi sampai mana Penny jelaskan tadi terkait uji tadi? Udah sampai uji mana tadi ya? Uji validitas dan reliabilitas sudah sampai tadi? Sudah Bu. Tadi sudah sampai uji Kolmogorov Smirnov Bu. Kolmogorov Smirnov itu untuk uji normalitas ya? Iya Bu, uji asumsi klasik Bu. Oke, sebentar ya, saya asumsi klasik ya. Ya, kita lihat uji asumsi klasik itu ada harus datanya normal ya, uji normalitas ya, uji multikolinearitas ya, nggak boleh ada korelasi antara independen.
Independent variable itu kalau bisa dia independen satu sama yang lain. Korelasi antara independen dengan dependen bisa kita harapkan, tapi antara independen tidak boleh. Itu akan mengganggu ya hasil. Ada juga uji otokorelasi heteroskedasitas nanti yang ditunjukkan secara teknis bagaimana klik-kliknya itu sama Penny. Jadi ini syarat untuk regresi linear berganda. Nah, jadi perhatikan ada regresi linear, ada juga regresi logistik. Untuk regresi logistik mungkin tidak perlu datanya berdistribusi normal. Kenapa? Karena memang logistik regression itu datanya pasti nggak normal, dependent variable-nya saja sudah dummy. Misalnya pengaruh faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan membeli atau tidak membeli saham. Membeli 1, tidak membeli 0. Itu aja datanya kan sudah bukan normal, bukan seperti bentuk bell ya, bell shape. Kalau lihat kayak gambar jambu monyet itu kan data sama seperti begini. Kalau nilai mahasiswa itu berdistribusi normal, itu kita lihat nilainya ada A, B, C, D, E. Tapi kalau semua nilainya A atau B saja, berarti nilainya tidak berdistribusi normal. Jadi memang syarat asumsi klasik ini penting ketika ini uji linear regression. Ya, inilah sekarang mungkin dicontohkan Fen itu linear regression. Ya. Nanti baru setelah itu uji F, ya, uji validitas modelnya, uji T, ya, uji hipotesisnya, baru uji koefisien determinasi, berapa persen kekuatan model ini, ya, model ini bisa menjelaskan, ya, variabel-variabel ini menjelaskan berapa persen dari model. Nampaknya Feni sudah ada ini bisa bergabung, mungkin boleh dilanjutkan lagi Feni kalau udah bisa di-share. Menunggu dari operator Bu, belum di ACC untuk share screen. Oh sudah. Share screen. Ya. Ya. Oke. Bentar ya Bu. Iya. Sudah bisa kelihatan kembali? Sudah Kak. Sudah ya. Tadi kita sampai ke uji heteroskedasitas. Kita lanjutkan ke uji Glaser-nya. Karena di heteroskedasitas itu kita melihat nilainya itu dari uji Glaser. Jadi uji Glaser itu dari analyze, kemudian regression, kemudian linear. Kemudian ini dependennya kita ganti, kita kembalikan dulu ya. Kita ganti ke residual 2. Ini dia yang kedua. Res 2, oke. Ini kita transfer. Kemudian kita ke statistik. Kemudian yang statistik kita centang estimates, covariance matrix, dan model fit. Kemudian continue. Oke. Nah, di sini bentar ya, kita lihat. Ini dia nilainya dari uji Glaser, teman-teman. Dari uji Glaser ini kan kita digunakan untuk mengetahui apakah terjadi homoskedasitas atau tidak. Nilainya itu tadi kalau sebentar ya. Untuk nilai signi itu lebih besar daripada 0,05. Di sini kita bisa lihat nilainya signi itu semuanya lebih besar daripada 0,05 ya. Jadi tidak terjadi homoskedasitas, semuanya heteroskedasitas. Kemudian dari uji heteroskedasitas kita masuk ke analisis regresi linear berganda, yaitu untuk mengukur kekuatan hubungan antar dua variabel atau lebih dan menunjukkan arah hubungan antar variabel dependen dan independennya. Untuk analisis regresi linear berganda ini, dia untuk pengujiannya itu digabung bersama uji determinasi adjusted R-square dan uji F dan uji T. Jadi biar sekalian kakak jabarkan dulu
pemahamannya. Untuk uji hipotesis R-square itu untuk mengetahui besar kemampuan model dalam menerangkan variabel independen. Bisa dilihat dari nilai adjusted R-square-nya, itu nilai rentangnya itu dari 0 sampai 1. Yang berarti kalau semakin kecil nilai adjusted R-square-nya, variabel-variabel independennya itu tidak bisa menjelaskan secara detail arah dari variabel dependennya. Jadi dia penjelasannya itu hanya sangat terbatas seperti itu. Kemudian untuk uji F itu untuk mengetahui variabel independen terhadap variabel dependen secara bersamaan atau secara simultan, yang kalau kita tahu dia sekaligus dengan syarat F hitung itu harus lebih besar daripada F tabel dan nilai sig-nya itu lebih kecil daripada 0,05. Kalau yang dari tadi kan kita tahunya itu nilai sig atau asimsik itu pasti lebih besar daripada 0,05, tapi yang ini jangan sampai salah, nilainya itu sig-nya itu lebih kecil daripada 0,05. Dengan syarat yang sama dengan uji validitas tadi, bahwa uji F itu yang hitung itu harus lebih besar dari F tabel. Cara mencarinya itu dia ada rumusnya. Yang pertama itu kita cari dulu N1, yaitu jumlah variabel dikurang 1. Karena kakak ada 6 variabel, 5 variabel independen ditambah 1 variabel dependen, jadi 6 kurang 1, 5. Satunya itu konstanta ya, teman-teman. Kemudian N2 itu jumlah responden dikurang variabel. Jadi karena responden kakak ada 120, jadi 120 dan variabel kakak ada 6, jadi 120 dikurang 6, jadi hasilnya itu 114. Itu bisa dicatat dulu ya teman-teman supaya nanti kita enggak balik-balik. Oleh karena itu, jadi F tabel dari nilai N1-nya itu 5 dan nilai N2-nya itu 114, nilai F tabel kakak itu 2,29. Jadi harus lebih besar daripada angka 2,29. Baru dia bisa dikatakan berpengaruh signifikan secara simultan. Kemudian untuk yang uji T itu untuk mengetahui variabel independen terhadap variabel dependen secara parsial. Syarat signifikannya itu T hitung lebih besar daripada T tabel. Pokoknya semua yang berhubungan dengan ada yang lebih besar itu pasti harus lebih besar yang T hitung daripada T tabel. Dan nilai sig-nya itu lebih besar daripada 0,05. Nilai T tabel itu bisa didapat dari nilai alfanya itu 5%, dan nilai DF-nya itu DF itu didapat dari banyaknya responden dikurang variabel 114. Jadi kalau alfanya 5% dan DF-nya 114 itu nilai T tabelnya 1,65833. Itu memang udah ada ketentuannya teman-teman, jadi bisa langsung dilihat di tabel. Biasanya di buku statistika penelitian itu ada di belakangnya tabelnya tercetak. Nah, untuk menghitungnya kita dari analyze, kemudian regression, kemudian ini linear. Dependennya ini kita balikkan menjadi yang TY atau implementasi sistem informasi akuntansi komputerisasi. Kemudian ini tinggal kita okekan aja. Nah, ini ya teman-teman, bisa dilihat nilainya. Di sini semua udah sesuai ya, T tabel. Semuanya lebih kecil daripada T tabel. Dan juga berarti semua variabel independen itu berpengaruh secara signifikan, baik secara simultan maupun parsial, seperti itu. Kira-kira ada yang belum paham? Paham, Kak? Oke, kalau udah paham, saya kembalikan ke Ibu Rina. Ya, mungkin ada yang mau ditanyakan lagi, boleh disampaikan langsung. Kalau ada yang mau ditanyakan, mungkin dipandu oleh Ali ya.
Baik Bu, untuk audiens dan Jadi, jam berapa kita selesai tadi? jam 3.30 Bu, baru kemudian kita bisa masuk ke Q&A Bu. Oh, masih ada lagi? Apa? Ini masih ada yang mau disampaikan lagi? Mana suaranya masih mute? Sudah Bu, cuman saya Feli mau mengatakan kalau perbedaan yang di primer dan sekunder itu nanti di sekunder itu ada menggunakan uji autokorelasi atau uji Durbin-Watson seperti itu ya teman-teman. Tapi karena ini datanya data primer, jadi tidak bisa dipraktekkan. Seperti itu. Makasih Bu. Mungkin bukan bisa dipraktekkan atau tidak. Autokorelasi itu tujuannya apa gitu ya? Autokorelasi ini kan dia mau lihat korelasi antara satu periode dengan periode berikutnya. Sementara kalau data kuesioner itu kan datanya sesaat, ya. Jadi saat itu kita ambil data, kita bukan seperti data sekunder yang mengambil data 5 tahun. Jadi kita mau misalnya inflasi ataupun data kinerja perusahaan, tapi berarti data 5 tahun itu gimana hubungan data 2020 dengan 2019 dengan 2018, 2017 gitu ya. Jadi untuk data sekunder apalagi data-data makro itu bisa berkaitan dia dengan data tahun ini dengan tahun sebelumnya. Ya, ada yang mengatakan begini, kenapa dia kaya sekarang? Oh, karena dia memang udah kaya dari sejak nenek moyangnya. Kenapa perusahaan ini kinerjanya bagus? Karena tahun sebelumnya pun bagus. Kalau tahun sebelumnya tadi nggak bagus, susahlah dia bagus sekarang. Jadi mau dilihat juga apakah data tahun ini dengan tahun-tahun sebelumnya itu memang ada korelasi, ada hubungan. Kalau bisa, ya, yang namanya uji autokorelasi ini jangan ada korelasi itu, bukan jangan ada, tapi maksudnya tidak signifikan korelasi itu, karena kalau dia berhubungan, ya, itu mengganggu hasil. Ya, sama seperti yang disampaikan tadi, kalau independen variabel kita ada 3, X1, X2, S3. Kalau bisa antara X1, S2, S3 itu jangan berkorelasi. Tetapi antara independen ini, X ini semua, silahkan berkorelasi dengan Y atau dependent variable, tapi jangan antara sesama dia, antara X. Nah, inilah yang sebetulnya kita melihat uji asumsi klasi ini supaya antara ya tidak ada masalah multikolinialitas, tidak ada masalah autokorelasi, tidak ada masalah heteroskedasitas, tidak ada masalah dengan normalitas. Semua sudah dilewatin, baru boleh lanjut ke uji berikutnya ya, uji E, uji T, gitu ya. Jadi kalau belum selesai, nggak boleh lanjut, selesaikan dulu. Kalau ada masalah multikolinialitas, antara X1 dan S2 berkorelasi, selesaikan dulu. Nggak bisa dilanjutkan. Setelah selesai semua, terpenuhi, baru boleh lanjut tahap berikutnya. Jadi itu memang persyaratannya untuk uji linear regression ini, ya. Mungkin saya rasa sudah boleh lah ini. Kalau ada pertanyaan ya. Tadi sudah banyak juga pertanyaan, tapi kalau ada lagi lanjut silakan. Oke, baik. Terima kasih banyak kepada Ibu Rina dan Kak Feni. Sangat luar biasa materinya hari ini. Sudah menjelaskan secara detail dan langsung praktik dalam mengolah data menggunakan software SPSS untuk pengerjaan skripsi. Jadi nggak sabar nih pengen ikutan skripsian juga macam kakak dan abang yang lain. Oke, baik, kita lanjut ke sesi berikutnya yaitu sesi Q&A. Bagi peserta yang ingin mengetahui lebih jauh mengenai program SPSS atau ada yang mungkin belum paham, kami persilakan untuk raise hand untuk mengajukan pertanyaan dan open mic, atau boleh juga ketik di kolom komentar agar saya pilih pertanyaan. Kita buka sesi Q&A untuk beberapa pertanyaan selama 15 menit. Kepada audiens saya persilahkan.